Ya saudara, terima kasih Anda masih di Rumah Pilkada 2020. Nitya masih di KPU Kabupaten Karangasem. Kita masih akan membahas soal bagaimana persiapan KPU Karangasem jelang Pilkada besok. Pak Putu, kita ngobrol tadi sudah banyak dengan Bu Desi. Sekarang saya beralih sebentar ke Pak Putu. Pak Putu, hari ini tanggal 8, sudah H-1. Kemarin saya lihat katanya KPU Karangasem sudah mulai mendistribusikan logistik ya, sejak tanggal 6 kemarin. Nah, berarti tanggal 8 hari ini semua sudah selesai. Pak Putu, sampai di mana sudah pendistribusian logistiknya? Terima kasih, Mbak Nisa. Untuk pendistribusian logistik memang kita sudah lakukan dari 2 hari yang lalu. Tanggal 6 sampai tanggal 7 itu kita bagi pendistribusiannya dengan 2 shift, ada pagi dan sore. Itu sudah setengahnya sudah semua berjalan seperti yang kita rencanakan. Nah, untuk hari ini kita di KPU itu akan memonitoring kelengkapan logistik yang sudah kita kirimkan, dan juga kita memonitoring pembuatan TPS untuk di 1115 TPS yang kita akan gunakan untuk hari besok. Nah, itu kita monitoring kelengkapannya dan juga persiapan dari masing-masing KPPS di dalam pembuatan TPS itu. Apakah sudah sesuai dengan yang sudah kita bindek kemarin. Kita juga sudah membindek mereka itu dari berjenjang, dari kecamatan, dari PPK, PPS langsung ke KPPS. Nah, itu di dalam bindek tersebut H-1 itu memang mereka sudah wajib membuat PPS. Karena pada hari H jam 7 pagi itu pemilihan sudah bisa berlangsung. Sehingga sudah harus rampung di sudah harus hari rampung. Ini, begitu ya, Bu Desi? Ya. Jadi memang hari ini dimonitoring begitu, berarti sudah selesai dari kemarin ya istilahnya pendistribusian itu ya Pak Putu. Ya, untuk monitoring itu satu, kita penempatan logistik, apakah logistik yang sudah kita kirimkan ini sudah sesuai enggak penempatannya, sudah aman enggak dari hujan, karena bahan kita sekarang ini kan pakai kotak kardus itu. Betul. Nah, itu pengamanannya seperti apa, sehingga nanti untuk pendistribusian ke TPS-TPS itu akan kita juga melibatkan pihak keamanan. Dalam hal ini kan ada kepolisian, ada TNI. Ya, itu kita libatkan mereka dalam pendistribusian. Nah, untuk TPS-TPS yang jauh itu kita memang distribusikan H-1. Nah, untuk TPS yang dekat di hari H kita distribusikan sebelum tanggal jam 7 itu sudah harus ada di TPS. Iya, karena biasanya kalau pemilih hari H sudah semangat begitu ya, sehingga hari H itu semuanya sudah harus clear, sudah harus rampung. Nah, Bu Desi, kalau kita melihat ini kan ada sekitar 375.000 ya, 63 tepat. Nah, targetnya nih berapa persen nih yang milih? Kalau dari sosialisasi kan pasti menargetkan kegiatan sosialisasi sudah berlangsung sekian lama. Berapa targetkan? Kalau KPU Karangasem nih sekarang nih orang bilang tuh terlalu optimis gitu ya, menargetkan 79%, karena memang dalam sejarah pilkada di Karangasem itu belum pernah ada sampai 75% pun belum pernah. Jadi kita target tinggi karena kita melihat dari partisipasi pileg kemarin memang 79%, dan target partisipasi Bali kita ditarget sebenarnya 85% ya se-Bali. Jadi kami tidak berani ngambil 85%, tapi kita turunkan 79% gitu. Nah, kalau target nasional 77,5% gitu. Nah, ini tentunya harus kita optimis gitu ya. Kita tetap harus optimis bahwa masyarakat di masa pandemi ini kita harapkan tinggilah antusias, karena bagaimanapun tingkat kualitas dari demokrasi itu kan salah satu diukur atau dilihat dari tingkat partisipasi. Jadi kita mengharapkan masyarakat ini menyelamatkan demokrasi di Karangasem gitu ya di masa pandemi, semua hadir ke TPS nanti. Justru kan baik kalau kita optimis ya. Memang harus optimis ya. Apalagi sosialisasinya juga sudah dikatakan sudah menyasar apa yang sedang tren sekarang, anak muda. Anak muda ya. Jadi harapannya nih anak muda. Jadi kalau sebagian anak muda ini sudah sadar ya, astungkare ya bisa terpenuhi target kita. Tapi kalau dilihat di lapangan nih kemarin pada saat pengalaman sosialisasi kan antusiasmenya tinggi. Ya, lumayan. Antusiasmenya tinggi. Ya. Itu tuh salah satu yang membuat bisa memprediksi sekitar 79% akan memilih. Memang kalau kita lihat, kalau kita jujur gitu ya, sebagian masyarakat memang masih masih belum begitu
sadar gitu ya akan pentingnya dari demokrasi. Kalau kita lihat kadang-kadang ada juga anak muda yang itu pemilu itu urusan orang tua gitu, urusan orang tua, janganlah seperti nggak usah dah kita ikut-ikut gitu. Kadang-kadang ada yang malu berbicara pemilu gitu kalau anak-anak muda ya, tapi harapan kita kan tetap berharap bahwa masyarakat Karangasem ini menginginkan ke depan 5 tahun ini lebih baik. Tentunya kalau masyarakat punya keinginan ingin Karangasem ini lebih baik, ya pasti harus datang ke TPS, harus menentukan pilihan gitu ya. Jangan hanya di rumah saja. Kalau di rumah saja ya tentunya kita tidak akan bisa memilih pemimpin sesuai dengan apa yang kita inginkan, kan seperti itu. Nah, jadi disinilah peran daripada kita semua, kesadaran kita semua bahwa jangan biarkan Karangasem ini tidak seperti yang kita inginkan gitu ya. Kalau kita sudah punya pilihan yang kita rasa bagus, kita rasa baik untuk Karangasem, ya harus datang ke TPS, harus tentukan pilihan gitu. Sangat menentukan. Ya sangat menentukan itu, jangan dianggap remeh gitu. Baik, Pak Putu, saya ke Pak Putu nih. Kan kalau kita lihat besok tanggal 9 itu ada beberapa yang baru 17 tahun misalkan seperti itu. Dan itu masuk kategori pemilih pemula. Nah, itu teknisnya seperti apa Pak Putu untuk yang baru 17 tahun besok ini? Itu tetap bisa memilih atau seperti apa? Ya, untuk yang 17 tahun besok itu kemarin dalam pendataan daftar pemilih itu memang mereka sudah kita input. Sudah masuk di dalam daftar pemilih kita. Nah, teknisnya kemarin itu yang kurang, yang umurnya 17 tahun pada hari ini, itu kita bekerjasama dengan Dinas Dukcapil untuk merekam mereka agar mereka dapat mempunyai KTP. Iya, karena kan tidak ada EKTP. Belum ya. ada. Itu berarti sudah bisa ya, Pak? Sudah bisa, karena di dalam PKPU itu juga sudah jelas kalau mereka sudah masuk dalam DPT, itu mereka bisa, asalkan mereka membawa hasil pemberitahuan untuk datang ke TPS. Ya. Jadi tidak ada masalah yang seperti itu. Tidak sudah sampai sosialisasi itu ke anak-anak yang remaja, Pak? Sudah kita sampaikan. Kita juga sudah bekerja sama dengan pemerintah, khususnya Dukcapil itu untuk ke bawah juga kita menyampaikan agar PPK PPS ini mendorong mereka untuk melakukan perekaman agar pada hari besok ini sudah bisa memilih. Sudah bisa. Baiklah. Nah, ini kalau tadi kita sudah bicara soal teknis di TPS nih. Kalau kita lihat lagi para pasangan calon ini ya, sampai sekarang sudah sejauh mana sosialisasinya para pemilih itu mengenal pasangan calon masing-masing? Mungkin Bu Desi deh. Ya, dalam setiap pelaksanaan sosialisasi kita selalu himbau agar pemilih itu menjadi pemilih yang cerdas gitu ya. Salah satu cara untuk menjadi pemilih yang cerdas itu tentunya adalah kita ketika kita mau masuk ke TPS itu kita sudah punya pilihan yang sesuai dengan apa yang terbaik untuk kita gitu kan, untuk kebutuhan kita masing-masing gitu. Jadi memilih itu juga yang dari kedua pasang calon itu mana sih yang mewakili kebutuhan kita kan seperti itu. Nah, itulah kenapa kita selalu wanti-wanti ya kepada pemilih ketika kita akan ke TPS, jadilah pemilih yang cerdas gitu. Caranya adalah dengan mengenali visi misi dan program kerja, serta kita lihat bagaimana rekam jejak dari masing-masing pasangan calon ini. Nah, itu yang kita selalu tekankan kepada pemilih. Caranya bagaimana? Ya kita buka websitenya KPU, kemudian cari di media sosial gitu kan. Kan banyak juga nih pasangan calon sudah melakukan sosialisasi, melakukan kampanye gitu ya di media sosial gitu ya. Disitulah kita selalu wanti-wanti kepada pemilih, ayo jadi pemilih cerdas gitu ya. Jangan hanya menjadi pemilih yang ikut-ikutan gitu ketika temannya memilih ini gitu dia ikut, ketika keluarganya memilih ini ya ikut. Nah, mari kita belajar menjadi pemilih yang cerdas, yang bisa memilih dengan dari hati gitu ya. Karena sebenarnya itu poin penting ya, supaya tidak asal datang aja. Ya, betul. Maksudnya memang pemilihnya besar, bahkan 79%. Ya, tapi kualitas demokrasi itu juga harus tetap kita jaga juga, kualitas demokrasi. Kita ke Pak Putu nih, saya teringat tadi kita ngomongin soal bilik khusus Pak Putu. Itu untuk pemilih-pemilih yang dengan suhu tubuh mungkin di atas 37, karena sesuai dengan protokol kesehatan sekarang. Kemudian bagaimana dengan para pemilih yang sakit mungkin Pak Putu, yang cacat atau yang menyandang disabilitas? Apakah itu sama biliknya dengan yang di atas suhu, tapi harus seperti apa teknisnya di lapangan? Kalau yang untuk bilik khusus itu memang dikhususkan bagi mereka yang suhunya di atas 37,3 derajat Celcius. Itu khusus untuk mereka. Tetapi untuk pemilih yang cacat, pemilih yang disabilitas itu masih di tempat
di bilik khusus yang sudah kita sudah kita sediakan sebelumnya itu. Nah, untuk mereka yang sakit, yang ada di rumah sakit itu kita sudah data. Oke. Ya, sudah Yang kita data. ya, juga. Sudah kita data. Kalau mereka memang berasal dari luar daerah itu, kita buatkan mereka A5 untuk bisa pindah memilih. Ya, kita milih. Terus untuk yang di rumah, yang sakit di rumah itu memang kita bisa melayani mereka, tetapi setelah jam 12 sampai Setelah jam 12. Itu Nah. untuk yang di rumah sakit tadi sama juga. jam 12 sampai Oke, jam yang di 1. rumah sakit, yang karantina, yang seperti itu semua di atas yang 12. Iya, betul. Baik, berarti itu sudah difasilitasi full semua oleh KPU ya? Sudah didata. Sudah didata kita juga. data semua. Ya, karena itu kan suaranya juga penting ya, Iya, penting. Pak Putu ya, karena meskipun di rumah siapa tahu yang mungkin saat ini kita juga tidak tahu ya kasus Iya. COVID sekarang juga masih fluktuatif. Jadi mungkin ada pemilih khusus yang butuh bantuan langsung dari KPU. Iya. Berarti Bisa ya? yang tambahkan sedikit. Kalau untuk yang di rumah atau yang pelayanan yang isolasi di rumah itu memang kita bisa melayani mereka, Oke. tapi kita tetap juga mempertimbangkan Ya. Banyak pertimbangan. keadaan di lapangan TPS seperti itu. apa. Apakah di TPS itu masih banyak warga kita yang ada di Belum situ masih terlayani. ngantri? Kalau di situ masih, kita layani yang di situ nanti. Oke. Tapi Nah. kalau misalkan padat di Ya, TPS? kita melayani yang di TPS dulu. Oke. Nah, yang ke rumah itu dilakukan setelah kondisi di TPS itu sudah tidak ada lagi atau sudah senggang lah. Gitu. Nah, yang kedua juga harus mendapatkan persetujuan Baik. dari Ya, keluarga. pengawas, Dari pengawas. ya. pengawas dan saksi yang ada di TPS. Oh, baik. Tapi kalau untuk kepastiannya pasti akan mendapatkan hak pilih ya, Pak? Ya, pasti Pak mendapatkan Putu? hak pilih. Cuma Tapi itu mungkin waktunya yang ya. masih kita belum bisa pastikan. ya waktunya memang di BKPU itu dari jam 12 sampai jam 1. Tetapi tetap mempertimbangkan itu kondisi di TPS itu. Oke. Kalau TPS itu sudah masih banyak pemilih yang sudah terdaftar masih ngantri di situ, kita layani itu dulu. Baik. Kemudian pasti perlu koordinasi dengan pihak desa dan Banjar ya, Pak Putu terkait ini. Pasti, Tapi ya. kita akan bahas setelah segmen yang satu Oke. ini, Pak Putu. Baik, saudara, kita masih akan membahas terkait dengan persiapan KPU Kabupaten Karangasem jelang Pilkada besok, tapi setelah yang satu ini, untuk kita tetap di rumah Pilkada 2020.